Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel aku Sri Rezeki Farm. Kali ini aku itu ingin berbagi pembuatan kandang part 2. Nah, ini saya lagi sama Sumini ya, Sumini sama Sumiati. Mereka itu baru melahirkan yang namanya si Bodos sama si Bimo. Satunya lagi mau melahirkan juga, perutnya udah gede. Dan sekarang kita menuju ke lokasi pembuatan kandang ya part 2. Oh ya teman-teman, semoga hari ini teman-temanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu tambah bahagia, tambah banyak rezekinya, amin. Dan semoga kandang kambingnya berkembang dengan pesat seperti milik saya, amin. Teman-teman, kali ini itu saya ingin menjabarkan berapa luas dan lebarnya kandang dan berapa kurang lebih saya menghabiskan dana untuk kandang ini ya. Pertama-tama kalian bisa melihat itu bapak saya. Bapak saya juga membantu sedikit banyak membantu pekerjaan pembangunan kandang kambing ini. Saya memperkerjakan 1 tukang dan 2 kuli. Sebenarnya itu tukangnya cuma 1. Bapak saya juga membantu, jadi kakak saya kadang pulang kerja juga membantu, adik saya dan 1 kuli, jadi 5 orang. Yang 3 orang ini serabutan, kadang kala bantuin dan kadang kala enggak gitu. Ini panjangnya 17 meter kali 4 meter, 2,5 meter untuk khusus kandang, yang 1,5 meter itu untuk apa ya namanya, emperane gitu loh, biar palongannya nggak basah kena air, jadinya dikasih lebih. Saat kita ngasih makan juga nggak kehujanan kayak gitu. Ini pembangunannya masih 30% atau sampai 40% teman-teman. Ini kita bisa lihat dari sini kandang di bagian belakang. Bagian belakang kandang itu lahan wakaf ya teman-teman, karena sebagian tanah ini saya wakafkan. Jadi saya hanya ini sampai ke arah selatan yang bisa saya pakai untuk kandang kambingnya. Untuk tinggi tembok saya maunya 3 meteran ya teman-teman, 3 meteran kurang lebih kayak gitu, 2 meter 80-an kayak gitu ya teman-teman, karena biar terlihat anginnya itu loh, sirkulasi udaranya biar dapet teman-teman. Jadinya saya buat tinggi dan di situ ada lubang-lubang angin juga yang saya kasih, khususnya bagian ujung sini ya teman-teman. Rencana saya itu atapnya saya kasih asbes yang transparan itu teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udaranya tetap ada, nggak bau banget saat kandang itu nggak dibersihkan gitu teman-teman. Nah, untuk kayunya teman-teman, kita sudah memakai 1 rit ya, sak rit opo-opo lek ngarani gitu ya, 1 dapsun itu ya, 1 dapsun itu 7 juta sama pengirimannya 800.000. Dan masih kurang teman-teman, itu masih kurang, jadi kita beli lagi separuhnya ya teman-teman, separuhnya dari 8 jutaan itu berarti 4 jutaan ya yang separuh. Untuk besinya teman-teman, besi otot-ototnya itu kita menghabiskan uang kurang lebih 2,5 juta, 2,5 juta ya, karena panjang banget kan itu yang sebelah barat itu ya, sebelah barat itu, tembok sebelah barat itu panjangnya itu 20-an 5 lebih loh, 20-an 5 meter itu. Terus yang timur ke barat itu 17 meter teman-teman. Potongan jenis kayunya saya juga meminta ukuran teman-teman, karena kita harus memberi apa ya, ukuran kepada penjualnya, dan saat sampai di rumah itu kita tinggal pasang
Untuk bagian balungannya juga beda, reng-rengannya juga beda. Kalau kita memakai asbes itu lebih ngirit di kayu teman-teman. Kalau kita pakai genteng itu akan lebih banyak menggunakan kayu, tapi hasilnya itu juga bagus kalau kita pakai genteng teman-teman. Asbes bagus, tapi menurut saya itu kalau genteng itu lebih dingin daripada asbes. Semua tergantung selera ya teman-teman, tergantung kantongnya juga teman-teman. Kalau kantongnya dan seleranya bisa jadi satu sih nggak apa-apa, semua akan jadi bagus teman-teman. Ini aja menurut aku sudah bagus ya, karena kurang lebih aku totalnya ya sambil tukang sama kuli, pokoknya sama bahan-bahannya semua, sama syukurannya itu belum saya masukkan juga, itu sudah habis 30-an 2 juta kurang lebih, 32 juta kurang lebih kayak gitu. Itu tukangnya dibantu bapak saya. Sebenarnya bapak saya seorang tukang juga teman-teman, tukang bangunan juga tukang kayu, makanya ini sebagian setelah dicor, setelah di plester, saya maunya di plester miring kayak gitu ya teman-teman, biar serintilnya saat ditarik itu enak, nggak susah nariknya gitu loh teman-teman. Jadi kemiringannya juga harus dapat paling nggak 80 atau 70 kemiringan kayak gitu. Jadi saat kita menarik serintil kohe itu agak mudah, dan di depannya penarikan kohe itu kita kasih seperti apa ya namanya, lubang-lubang untuk masuknya untuk masuknya air kencing itu ya, air kencing kambing itu. Setelah kalau pagi itu air kencingnya tak buang gitu loh teman-teman. Lain kali nanti saya tunjukkan bagaimana saya membersihkan kandangnya ya teman-teman, karena ini hanya sebagian sementara video saat pembuatan kandang. Yang saya maksud lubang itu adalah pipa air seni ya teman-teman, air kencingnya kambing itu. Jadi pipa itu ditanam di lantai kayak gitu, tapi dengan kemiringan ya teman-teman. Nanti air seni itu akan masuk ke lubang pipa-pipa itu. Jadi hanya air seni yang masuk ke lubang itu teman-teman, langsung menuju ke arah tong kecil timba kayak gitu, dan paginya kita bisa membuang ke sungai atau ke tanaman-tanaman itu untuk penyubur tanaman juga. Saya juga membawanya ke sawah teman-teman, saya jadikan pupuk cair gitu, karena saya masih ada tanaman yang perlu dirawat juga. Jambuku protol guys, ini udah hampir mateng loh mas. Kakek sarung tangan tak berde wis mabot iki Pak ya, aku numpak aku kuwi ngelengi aja dijomok kabeh Alis ya? Entek guys, jamune guys. Wah. Pepake penekan kae. Ini sudah proses 50-an% ya, kurang lah.
50% kurang ya, karena bagian ujung asbesnya itu belum dipasang teman-teman. Dan ini plesternya masih kasar, belum di plester halus. Temboknya memang sengaja nggak tak lepo ya guys, kayak gitu wae wis. Terus nanti pemasangan daknya juga, pemasangan palongannya juga belum. Jadi sampai di sini aja itu sudah 15-an hari loh guys. Karena yang paling lama itu ya ngecor tembok-temboknya itu loh, tembok dindingnya itu, sama awal masang batu itu yang lama itu aja hampir 10 hari, 17 meter kali 25 meter. Nah, teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke part 3, penyelesaian dari kandang kambing perah. Ya, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah pantau channel saya, channel Sri Rejeki Farm. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share ya teman-teman. Mungkin teman-teman atau saudaranya butuh inspirasi pembuatan kandang. Mungkin juga ada ide-ide baru yang lebih bagus dari ini gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di part ketiga.